Teman-teman pecinta fotografi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendengarkan dan melihat tayangan acara ini. Dan saya juga sangat berterima kasih apabila teman-teman mengapresiasinya dengan subscribe YouTube channelnya Banjar TV ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang apa ya? Sebelumnya saya beritahukan juga nih, program ini selalu ditayangkan di hari Rabu malam jam 9. Ya, jangan lupa loh teman-teman ya. Tapi jangan takut buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel program ini, teman-teman bisa menyaksikannya melalui YouTube Banjar TV. Cari aja di sana kabar fotografi. Beberapa episode sebelumnya ada di sana. Jadi teman-teman bisa simak kembali di sana ya. Jangan lupa di-subscribe. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga menanyakan, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber untuk acara-acara di kampus, perusahaan, maupun komunitas? Silakan hubungin saya melalui WhatsApp saya atau melalui Instagram saya ya. Bisa di DM, nanti saya balas. Baik teman-teman, untuk episode kali ini ada yang seru. Silakan disimak bersama-sama nanti ya. For 7 years, we've been chasing light, crossing the boundaries of imagination. This is us, Aura Borneo, where dreams are painted through the lens and endless exploration. Oke. Aura Borneo. Eksplorasi Teman-teman, hari ini saya akan sedikit bercerita ya. Mudah-mudahan dari cerita ini akan menjadi sebuah sharing yang bermanfaat buat teman-teman semua. Apa itu? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya adalah salah satu dari komunitasnya Aura Borneo, ya. Pasti sudah kenal kan dengan komunitas fotografi dan videografinya Aura Borneo. Nah, di komunitas Aura Borneo ini kebetulan minggu lalu kami merayakan anniversary-nya Aura Borneo yang ke-7. Sudah 7 tahun usianya Aura Borneo. Nah, kami mengadakan anniversary. Tahun lalu saya sudah menayangkan juga ya, sharing juga dengan teman-teman. Kita mengadakan camping di lokasi Tahura Mandi Angin. Kali ini kami mengadakan camping kembali. Nah, campingnya kali ini lokasinya berbeda. Kalau tahun lalu kami menjadi anak gunung, tahun ini kami menjadi anak pantai. Jadi lokasi pantai yang kami pilih adalah Pantai Batakan Baru. Salah satu wisata yang sebenarnya udah cukup lama terkenal, hanya saja sekarang bertambah, makanya namanya menjadi Batakan Baru. Pasti teman-teman terutama yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan sudah tahu ya dan tidak asing lagi apa itu Pantai Batakan. Sekarang ada Batakan Baru loh. Nah, di sana sudah tersedia tempat-tempat untuk kita camping. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk membawa alat camping. Di sana mereka sudah menyediakan. Kita tinggal bayar saja. Teman-teman, pada saat itu kami mengadakan camping sekalian hunting dan sharing lah ya sesama member tentang bagaimana caranya mengambil beberapa foto, genre-genre foto gitu di sana. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba sharing kepada teman-teman bagaimana keseruan kami di sana dan juga saya akan mencoba sharing dengan teman-teman bagaimana
teknik-tekniknya mengambil foto seperti nanti yang teman-teman saksikan ya, hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, seperti yang tadi bilang, bahwa kami mengadakan hunting. Di pantai, hunting yang paling bagus itu tentu saja kita mau menyanset. Kebetulan lokasi di pantai Batakan Baru itu, sunset itu lokasinya bagus untuk sunset ya. Tapi kami tidak sunset di pantai Batakan Baru. Kami pindah ke pantai sebelahnya, yaitu pantai Tanjung Dewa. Letaknya tidak begitu jauh, paling sekitar berapa kilometer ya. Dan kalau kita menggunakan motor atau mobil ke sana, dari Batakan Baru ke Tanjung Dewa itu hanya sekitar 10 menit. Nah, kami ke sana dulu, kemudian kami siap-siap untuk melakukan kegiatan hunting pertama, yaitu sunset, memoto matahari terbenam. Kebetulan kami juga membawa model biar fotonya makin cantik gitu ya. Jadi kami membawa model di sana untuk memoto matahari terbenam. Alhamdulillah kami mendapatkan cuaca yang mendukung, yang tidak hujan, yang tidak mendung, sehingga kami menghasilkan foto sunset yang indah. Ditambah dengan modelnya juga yang cantik. Nah, saya yakin kok kalau teman-teman pasti sudah pinter semua nih untuk ngambil bagaimana caranya mengambil sunset. Ya, saya hari ini mencoba membahas tidak sunset, pengambilan sunset. Tetapi selain sunset, kami hunting still wall dan juga Milky Way. Nah, saya akan coba sharing dengan teman-teman apa sih itu foto still wall dan apa itu foto Milky Way. Oke. Pertama saya akan membahas tentang still wall. Apa sih itu foto still wall? Jadi foto still wall itu sebenarnya sama dengan sealiran dengan kita memoto light painting. Memoto dengan cahaya, hanya saja alatnya alat yang digunakan ini adalah still wall ya. Beberapa episode sebelumnya saya pernah membahas bagaimana itu light painting. Tapi mungkin teman-teman udah lupa gitu ya. Nah, kali ini saya akan membicarakan light painting juga, hanya saja alatnya adalah still wall. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa still wall ini termasuk genre fotografinya light painting, yaitu melukis dengan cahaya yang menggunakan alat tertentu. Still wall itu sendiri adalah semacam serat besi. Serat besinya ini biasanya sih digunakan untuk pertukangan seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah lihat kayak sabuk cucian yang warnanya kayak besi bulat keras gitu ya. Nah, itu seperti itu bentuknya. Nah, terus kalau ada yang tanya di mana bisa beli itu gitu. Sebenarnya beli itu kita bisa ke bahan bangunan. Ya tadi kenapa ke toko bahan bangunan? Karena dia adalah alat yang biasanya digunakan oleh para pertukangan ya, pertukangan untuk mebel-mebel gitu, still wall ini. Jadi uniknya untuk still wall ini kita bisa gunakan sehingga kita bisa melukis menjadi sebuah foto yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya nih ya, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu bagaimana caranya memoto dengan slow shutter. Kenapa? Karena still wall ini termasuk light painting gitu ya, kita pasti memotonya dengan slow shutter. Nah, hati-hati karena dalam still wall ini dia menggunakan api, beda dengan light painting biasa yang kita menggunakan alat seperti lampu, itu tidak terlalu berbahaya. Kalau ini agak berbahaya. Jadi perhatikan sebelumnya apa saja yang diperlukan di still wall, yang harus diperhatikan tuh apa saja. Jadi pertama yang harus kita perlukan itu tentu saja still wall-nya itu sendiri,
ya yang tadi banyak dijual di toko-toko besi. Tanya aja pasti mereka tahu, steel wall gitu. Dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Range-nya masih di bawah 100.000, cuman beberapa puluh ribu lah, tapi yang pasti tidak terlalu mahal. Lalu tentu saja ada korek api untuk membakar. Lalu ada tali, kita harus menggunakan tali untuk mengikatnya. Lalu kita juga perlu pengocok telur. Pengocok telur itu untuk diikatkan, jadi steel wool tadi dimasukkan ke dalam pengocok telur. Ingat ya, pengocok telurnya harus besi, jangan plastik. Karena nanti ikut kebakar. Nanti beli pengocok telur yang kepalanya ada kaut besinya gitu, taruh di dalamnya. Habis itu kita juga perlu, jangan lupa nih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita menggunakan sarung tangan pada saat memutar ya. Karena itu biasanya agak panas kayak gitu, pada saat kita memutar tuh menimbulkan hawa panas dan juga bisa menjalar ke tangan panasnya. Makanya gunakannya sarung tangan kain gitu ya. Nah, itu adalah untuk yang memutar steel wall-nya. Sedangkan kita sebagai fotografernya sendiri, kita memerlukan selain kamera gitu, kita perlu lensa yang wide. Kenapa? Karena kan dia memutar ya. Jadi kita perlu lensa yang lebar agar kita dapat hasil yang maksimal. Tidak ngezoom gitu, tidak hanya ngezoom aja. Walaupun zoom juga bagus, hanya saja kalau kita makin lebar itu dia kelihatan bentuk lingkaran dari steel wall-nya ya. Lalu yang berikutnya, jangan lupa karena kita slow shutter artinya kita perlu tripod. Tripod ini sangat penting sekali apabila kita memoto dengan mode slow shutter ya, supaya apa? Supaya tidak goyang, supaya tidak shaking, supaya foto kita tajam. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman agak tremor gitu ya, kita kasih remote, pakai remote dari jauh kita motonya. Atau kalau misalnya teman-teman tidak punya remote, wah susah saya tidak punya remote, jangan khawatir. Kita gunakan saja timer. Di setting kameranya kita gunakan timer sekitar 2 detik saja cukup. 1, 2, 3, tergantung kameranya ya. Kamera itu kan ada yang 2 detik, terus ada berapa detik lagi gitu. Kalau yang saya tahu, saya menggunakan merek Canon, saya taunya ada 2 detik dan 10 detik. Biasanya saya hanya menggunakan 2 detik saja. Jadi begitu dipencet shutternya, langsung lepas 2 detik kemudian dia langsung merekam. Nah, jadi itu adalah yang harus kita persiapkan pada saat kita ingin memoto still wall. Teman-teman, sekarang hal yang penting sekali setelah kita mempersiapkan peralatan adalah setting kamera. Karena kita menggunakan slow shutter, artinya kita harus setting kamera kita dengan mode manual. Lah, kenapa nggak otomatis ya? Jangan ya, namanya juga kita harus mengatur ke slow shutter. Jadi ingat, kita harus mode manual dulu ya. Setelah itu kita menggunakan aperture dengan lumayan, aperture sekitar aperture f8 sampai f16. Jadi ini semua tergantung dari apa yang akan kita buat gitu. Apakah melukisnya nanti panjang banget gitu ya. Semakin dia putarannya semakin berjalan panjang, artinya kita memerlukan shutter yang bukaannya kecil. Kenapa sih kita mengambil bukaan shutter kecil? Karena supaya kita bisa membuat slow shutternya, speednya menjadi rendah. Pada saat aperturnya itu kecil dengan angka besar ya, kecil, itu kan gelap nih. Nah, untuk menaikkannya supaya dia jadi bisa kita tangkap dengan cahayanya, kita menggunakan shutter yang angkanya kecil. Makanya kita menggunakan tripod. Nah, ingat teman-teman ya, aperturnya harus apertur yang angkanya besar, bukan kecil loh ya. Antara f8 sampai f16. Terus kita menggunakan shutter, kita sesuaikan shutternya. Oh ya, yang harus ditentukan lebih dulu itu juga adalah ISO. Ambil ISO yang serendah-rendahnya di kamera kita. Kalau misalnya kamera kita itu shutternya paling rendah adalah 100, ambil di 100. Kalau misalnya 50, ambil di 50 ya.
Kalau jadi ISO dan aperture kita dulukan untuk tentukan angkanya di 100, aperturnya misalnya nih di 11, di 10. Setelah itu baru kita menyesuaikan dengan dengan speed-nya ya. Kita sesuaikan dengan speed-nya sehingga nanti kita mendapatkan angka yang balance, angka yang tepat gitu. Nah, ingat ya teman-teman ya, seperti oh ya saya lupa. Jadi kalau teman-teman nanya kira-kira berapa itu gitu kan, berapa detik, berapa second gitu. Ya tergantung, terkadang bisa yang sampai 20, terkadang ada 15 ya. Kalau kami kemarin di Pantai Batakan, menggunakan ISO 100 dan F-nya saya lupa di 11 kalau nggak salah. Itu detiknya hanya 15 detik sampai 20 detik. Ada yang teman 20, tapi kami sudah menyamakan supaya karena kami bareng gitu ya, per orang per satu kali mutar itu kami bergantian sekitar 5 sampai 6 orang gitu. Supaya teman-teman masih bisa di tengah fokusnya. Nah, itu kami menggunakan shutter sekitar 15 detik waktu itu. Nah, nanti teman-teman akan lihat hasilnya ya, bagaimana. Nah, saya akan memberikan trik sedikit. Yang pertama, triksnya adalah konsep. Konsepnya kita harus konsep yang kuat, apa yang mau kita buat duluan, kita konsep lebih dulu supaya tidak salah. Lalu ingat keamanan ya, ambil lokasi yang aman, yang jauh dari rerumputan-rerumputan kering, hati-hati. Benda-benda yang mudah terbakar dijauhkan, karena itu berbahaya sekali, karena kan dia diputar ya, apinya kemana-mana ya. Nah, lebih keamanan lagi kita siapkan air 1 ember gitu kayak ya, siapa tahu dia nanti ada yang terbakar langsung langsung ada pencegahannya gitu. Ingat ya, harus ada itu. Lalu teman-teman jangan lupa untuk memakai memori yang kosong, maksudnya memori yang disiapkan ya. Jangan sampai nanti, wah sudah keren-keren gitu, ternyata memorinya habis. Baterai juga jangan lupa untuk dicas karena biasanya banyak makan ini ya, sumber energi dari baterai itu sangat diperlukan sekali gitu. Nah, itu tadi adalah dari saya. Semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi saya sudah sharing tentang bagaimana keseruan kami pada saat merayakan anniversary-nya Aura Borneo, yaitu saya tadi sharing tentang still wall. Ya, semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Hati-hati, saya hanya berpesan itu saja untuk still wall. Carilah lokasi yang aman. Oke, baik teman-teman. Saya masih ada lagi nih nanti tentang yang berikutnya hunting kami Milky Way. Nanti saya akan sharing itu di episode berikutnya ya. Sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.